Sambil menahan sesak di dada, Salma memasak di dapur sederhana dengan bahan olahan yang sederhana pula. Melihat dompet kosong, anak-anak menangis kehabisan susu, sementara sang suami tidak pernah memberikan nafkah hasil kerjanya untuk kebutuhan keluarga. Ingin rasanya meluapkan emosi untuk menghilangkan beban berat di dadanya. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Ellen Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Ellen Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya. Dengan tawa dan air mata, kisah indah takkan sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ellen Story Lover, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Lia di Jogja. Ini adalah kisah nyata yang dialami sepupuku. Sebut saja namanya Salma. Aku sungguh kagum dengan sikap Salma yang sangat sabar menghadapi sikap suaminya yang sering mengabaikannya selama mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Berikut kisahnya yang aku ceritakan garis besarnya saja. Semoga menginspirasi dan ada hikmah dari kisah Salma ini. Diary. Setiap pernikahan diawali dengan harapan. Begitu pula dengan Salma dan Dedi. Mereka menikah atas dasar cinta, berjanji untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Namun, siapa sangka perjalanan mereka justru dipenuhi dengan ujian yang tak terduga. Pernikahan yang awalnya indah perlahan berubah. Dedi, suami yang dicintainya ternyata jarang memberi nafkah. Meski penghasilannya kecil, seharusnya tetap ada bagian untuk keluarga. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sambil menahan sesak di dada, Salma memasak di dapur sederhana dengan bahan olahan yang sederhana pula. Melihat dompet kosong, anak-anak menangis kehabisan susu, sementara sang suami tidak pernah memberikan nafkah hasil kerjanya untuk kebutuhan keluarga. Ingin rasanya meluapkan emosi untuk menghilangkan beban berat di dadanya. Namun semua itu dia tahan, mencoba bersabar sekuat hatinya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama susu anak-anak, Salma harus bekerja serabutan. Ia banting tulang demi keluarganya. Sementara Dedi lebih banyak menikmati hasil kerjanya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak mereka pun beranjak dewasa. Namun Dedi tetap tak berubah, kebutuhan semakin besar. Tetapi beban tetap berada di pundak Salma. Ia tak pernah mengeluh, hanya berharap suatu saat suaminya sadar. Diary,
Tak terasa pernikahan Salma dan Dedi sudah memasuki usia 18 tahun. Namun selama itu pula penderitaan Salma belum berakhir. Hari-harinya dipenuhi aktivitas kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hingga suatu hari takdir berkata lain. Dedi mulai sakit-sakitan. Namun Salma tetap setia merawatnya. Namun penyakit Dedi semakin parah dan akhirnya merenggut nyawanya. Walau sering terluka, Salma tetap menangis. Bagaimanapun, Dedi adalah suami yang dulu pernah dicintainya, ayah dari anak-anaknya. Waktu berlalu, kehidupan harus terus berjalan. Salma kini lebih tegar. 2 tahun setelah kepergian Dedi, Salma bertemu dengan seorang pria bernama Hendra, seorang duda kaya tanpa anak yang juga pernah merasakan sepi. Perlahan benih cinta tumbuh di antara mereka. Diary, setelah melewati banyak luka dan cobaan, Salma akhirnya menikah lagi. Tapi kali ini kehidupannya berubah total. Dia diperlakukan seperti seorang ratu oleh Hendra, suami yang mencintai dan menghormatinya sepenuh hati. Mungkin ini adalah buah dari kesabaran dan ketabahan Salma. Dulu dia begitu banyak berkorban, berjuang sendiri demi rumah tangganya yang tak sempurna. Tapi kini dia menikmati kehidupan yang penuh kebahagiaan. Takdir selalu punya rencana baik. Tuhan tak akan membiarkan seseorang terus menderita. Dan kini Salma akhirnya menemukan kebahagiaannya, kesabaran, ketabahan, dan keyakinan bahwa kebahagiaan akan datang di waktu yang tepat. Kini ia dapatkan. Semoga hidupnya selalu dilimpahi keberkahan, sakinah, mawaddah, warohmah. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Lia di Jogja. Terima kasih Mbak Lia yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Lia atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.